Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan tauladan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Susunan acara Nuzulul Quran 1445 Hijriah sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, laporan ketua panitia. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pembacaan wahyu kalam ilahi. Yang kelima, mau'idhah hasanah. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka bersama acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini Bapak ingin mengapresiasi salah seorang siswa kita yang luar biasa, yang menurut ceritanya selalu sholat jamaah di masjid. Satu lagi Excel mana Excel? Excel 7A ada? Ya, itu sini Excel. Oke. Kita lihat tadi, kamu lihat pecinya seperti peci orang Madura, tetapi peci ini telah mengantarkan secara terus-menerus untuk mendapat keriduan di masjid dengan sholat subuh berjamaah. Bisa dilihat anak-anak ya? Yang jelas akan ada imbalan yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa terhadap pemuda yang seperti Excel ini. Kita sangat bergembira sekali. Nah, dengan tidak mengurangi penghargaan kita kepada Excel, Bapak memberikan apresiasi untuk membeli peci. Nah, ini tidak seberapa, besok kamu akan mendapat sesuatu yang lebih besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
7 mana kelas 7? Puasa semua? Laki-laki puasa semua? Terawih semua? Oke, saya percaya. Tadi pagi sholat subuhnya di mana? Diusahakan ketika Ramadan sholat subuh di masjid. Sepakat? Terima kasih. Kelas 8. Kelas 8 mana? Kelas 8. Yang laki-laki puasa semua? Sampai maghrib? Tadi malam terawih? Malam keberapa? Tadi malam keberapa? 18. Oh ya, oke. Tadi malam ada yang malam ke-17, ada yang malam ke-18. Bagi yang puasanya hari Senin berarti malam ke-18 ya. Bagi yang puasanya hari Selasa berarti malam 17. Bedanya traweh setengah terakhir dengan awal ada bacaan apa? Kunut. Kapan baca kunutnya? Witir yang apa? Terakhir. Hafal kunut? Coba yang Kelabi Pramuka sini hafal kunut 50.000 ini. Itu yang coklat itu ya, coklat ya. Nah itu tuh yang coklat ada peletnya sini. Ya ini. Ini yang hafal kunut 50.000 ini. Ya sini yang hafal kunut 50.000. Oh itu ya. Miknya mana miknya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, wa innaka taqdi wa la yuta alait, wa innahu la yazilu man wala adait, wa la ya'izu man adait, tabarak rabbana wa ta'alait, walakal hamdu ala ma qadait, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillah. Nanti dulu jangan bangga. Ada yang salah enggak? Ya dulu enggak apa-apa. Ada yang salah enggak? Atau masih kurang? Tidak. Sabar. Jadi kalau Allahumma ini ya sampai terakhir wakini. Nah, itu doa sendiri. Kalau jadi imam berarti Allahumma dina. Tadi ada yang kurang sempurna. 50.000. Oh, berapa? 50. Iya. Oke, ini hari yang ke 17. Puasanya masih full. Alhamdulillah kemarin 1. Kenapa? Sakit. Oh ya, sakit itu boleh tidak berpuasa. Tapi besok setelah selesai Ramadan apa yang dilakukan? Diganti. Oh, diganti. Kalau diganti bahasa Arabnya apa? Kodok. Pinter ya, pinter tak pikir-pikir ya. Pinter. Ya. Ini ngomong orang pas ya. Pas tak kue kenakan saya pulang gundulan tidak apa-apa. Ya. Oke, jangan bisa selawatan. Bisa. Selawat Uqil Quran. Salatullahi wa salam ala ma uqiyal Quran. Tidak apal. Nah, baca. Apa ya baca santai yo. Baca. Ini yang ini. Kurang besar ya? Ada harokatnya. Ya wis. Baca bareng ya. Sholatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an.
Salawatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Dengarkanlah kata Nabi, perintahnya kita turuti, sebaik-baik seorang abdi belajar mengajar kitab suci. Jika membaca ayat Quran kapan saja, baca tangawut terlebih dulu, jangan itu berlalu. Apa sih? Tapi selawat sing hafal. Oh iya, sing hafal sing hafal. Sholatullah Salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah. Jadi ngakune Malik. Barang sholatullah salatullah salamullah ala toha rasulillah. Enggak Pak. Oh nggak tahu, kurang gaul banget. Ya, ya sing hafal wis, sing hafal. Cita-citanya jadi apa? Jadi pengusaha. Ya, pengusaha. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, yang hafal surat pendek apa? Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Selamat ke sini. Nah, kelas 9 mana kelas 9? Kelas 9? Kelas 9 puasa semua masih aman puasanya? Mudah-mudahan yang laki-laki puasanya selesai sampai akhir bulan Ramadan. Orang yang puasanya selesai, satu, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cita-citanya dikabulkan. Yang ketiga, orang tuanya diampuni. Yang keempat, masuk surga lewat pintu khusus namanya Ar-Royan. Ulangi, sini kapal. Iya. Di sini ulangi. Nah, anak-anakku, pada hari ini kita memperingati turunnya Al-Quran yang sering disebut nuzulul Quran. Adalah kalamullah yang merupakan mukjizat Nabi, diturunkan kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril, dan orang yang membacanya dapat pahala. Ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah kalamullah, mukjizat Rasulullah yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Orang yang membacanya dapat
dapat pahala. Apa? Ya, redaksinya tidak harus sama. Yang penting maknanya sama. Al-Quran itu diturunkan 2 kali. Al-Quran itu diturunkan 2 kali. Yang pertama pada malam Lailatul Qadar. 1 Al-Quran penuh 30 juz 114 surat 6.236 ayat. Hurufnya urung tergantung lalai. Nah, ini utuh dengan keterangan turunnya dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah atau langit yang diterangkan pada surat Al-Qadar. Dibaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu yang dinamakan malam Lailatul Qadar? Terus Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik, lebih utama dibanding 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kull. Para malaikat turun ke bumi untuk mengatur kehidupan manusia. Salamun hiya. Ketika malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril mendatangi kamu. Kalian diuluk salami. Namanya siapa? Ya. Isna. Siapa? Nasar. Nathan pada malam Lailatul Qadar tanggal 21 ke sana, seluruh malaikat yang diwakili oleh malaikat Jibril ini turun ke bumi mencari orang yang sedang beribadah. Nathan disalami, assalamualaikum agi ngorok. Yang di masjid assalamualaikum lagi wudhu. Maka orang yang menemukan malam Lailatul Qadar di antara sekian ciri selama bulan Ramadan bisa berdoa dengan menangis. Orang yang bisa menemukan malam Lailatul Qadar di antara tandanya berdoa bisa menangis karena disalami malaikat. Maka mulai tanggal 21, 23, 25 berusaha doa menangis. Kalau tidak menangis, tangis-tangisakan. Ya, kalau tidak bisa menangis, tangis-tangisakan. Mengingat dosa, mengingat salah. Nangguri imamnya orang nangis, makmumnya nangis, buku. Kita paling mas dari nangis, diputus pacar. Tidak apa-apa. Begitu menangis karena teringat diputus pacar, hatinya antrek. Ya Allah, saya diputus pacar aja sakitnya kayak gini. Padahal pacar saya tidak pernah membantu, pacar saya tidak memberi nafas, pacar saya tidak memberi mata, pacar saya tidak menghidupkan rambut. Apalagi saya diputus Allah yang memberi mata, yang memberi nafas. Iya. Pak kepala sekolah juga besok kayak gitu berusaha.
Tanggal 21 Pak bersama saya. Tangis-tangis akan Pak. Ya Allah. Itu tanda dari sekian tanda. Jadi orang yang menemukan malam Lailatul Qadar itu ketika berdoa di minggu-minggu terakhir itu bisa meneteskan air mata, sehingga perempuan yang besok tidak bisa meneteskan air mata berupaya teteskan air mata. Kalau bisa tidak menetes, pakai obat mata. Insya Allah air matanya tetes. Nah, terus setelah itu Al-Quran turun dari langit ke dunia dengan kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Ayat yang pertama adalah surat Al-Alaq. Yuk dibaca bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Dah, sudah. Nah, ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ketika Rasulullah umurnya 40 tahun dan bertahanus. Tahanus itu munajat di Gua Hiro. Gua Hiro itu Jabal Nur, kurang lebih 8 kilo dari kota Mekah. Kurang lebih 8, ada yang 5 tergantung jalur yang ditempuh. Ada jalur yang bisa ditempuh kurang lebih 3 kilometer. Itu dari Jabal Nur. 8 kilo setiap hari Rasulullah jalan kaki. Dirawat oleh istrinya. Akhirnya tepatnya tanggal 17 Ramadan malaikat Jibril datang dengan membawa surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maknanya apa? Perintah yang pertama bukan untuk sholat. Perintah yang pertama bukan untuk berpuasa. Tapi perintah yang pertama adalah untuk belajar. Perintah yang utama adalah untuk mengaji. Perintah yang utama adalah untuk membaca. Sholatnya tidak sah kalau tidak bisa membaca Al-Quran. Sholatnya tidak sah kalau tidak paham ilmu sholat. Maka yang pertama kali diperintahkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pastikan Bapak Ibu guru, anak-anakku bisa membaca Al-Quran semua. Masihkah ada yang belum bisa membaca Al-Quran? Cari guru agama, minta diles. Cari guru ustadz di rumah, minta ngaji. Jangan sampai anaknya orang Islam, KTP-nya Islam, tidak bisa membaca Al-Quran. Pompong kalian belum SMA. Kalau sudah SMA, komisen ngaji Quran isin. Abah, akhirnya digawat dewe babu. Ya. Mohon maaf apabila ada guru yang belum bisa baca Quran dengan benar. Kalau bisa baca, kami yakin bisa. Tapi belum bisa baca Quran dengan benar. Bulan Ramadan adalah bulan tadarus. Tadarus yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, tujuannya adalah untuk mengevaluasi bacaan. Ya, untuk mengevaluasi bacaan. Maka yang namanya tadarus, ada yang membaca, ada yang nyimak. Ya. Di Al-Quran ada bacaan muskilat. Muskilat itu antara tulisannya dan bacaannya berbeda. Contoh, tulisannya majruhah, cara membacanya
majriha wa mursaha. Yang kedua, di Al-Quran itu ada tulisan ismam. Ismam itu cara membacanya, bibirnya mencucu, mencaca, mencece. La ta'manna, la ta'manna. Lah yang kayak gitu, itu kalau tidak dipelajari tidak bisa. Yang ketiga, di Al-Quran ada bacaan tasghil, menyatukan hamzah dengan hak di tengah. Ahak jamiyun, ahak jamiyun. Di Al-Quran ada bacaan sakta, berhenti tanpa mim marqadina hada, dan seterusnya. Di Al-Quran ada fawatihus suwar, pembuka surat, bacalah dengan huruf aslinya, panjang matnya sama. Kaf ha ya ain shad. Saking semangatnya macane kahayang asok. Lah akhirnya kayak ngasok terus kapan macane hama nasaku. Dan baca Al-Quran tidak dibenarkan membaca transkripnya. Dan membaca Al-Quran tidak dibenarkan otodidak. Mengaji Al-Quran harus bertemu dengan gurunya. HP, WA hanya untuk membantu. Karena apa? Ngaji di HP tidak bisa membenarkan muridnya salah atau muridnya di HP bisa shot di HP, muridnya melu tidak bisa menangkap. Maka idealnya guru Quran, muridnya putri, gurunya putri idealnya. Karena apa? Guru Quran itu harus melihat lambene, obahe lambe. Lah kok gurune lanang enom, lepas sobirin wis tua. Ya Pak Sobirin barang nang kota lemu Pak. Zaman nang Kalam Gayam 2 Pak. Ya Allah, saking rumah jam pinten Pak Sobirin? Tengah 6. Nggih aginang Kalam Gayam 2, tengah 6 mangkat. Wonge gering ireng. Kecine tingkat. Tapi kulo senengnya dengan Pak Sobirin, di mana beliau ada, beliau komitmen. Nah, Al-Quran turun, yang pertama adalah perintah mencari ilmu. Sholat sunat, tasbih sunat, puasa wajib. Tapi tolabul ilmu itu fardhotun kalimatnya. Fardhu syiyam, wajib puasa. Tapi mencari ilmu itu fardhotun, sangat diwajibkan. Bahkan orang yang belajar itu menduduki sifat ketuhanan al-bator. Karena apa? Dengan ilmu dunia akhirat bisa terkuasai, bisa ngatur sebagaimana Allah ini mengatur dunia ini. Maka kalian belajar di SMP 7, belajar di formal, tapi pesan kami jangan pernah meninggalkan belajar Al-Qur'an. Yang kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Iqra yang pertama itu membaca ayat Al-Qur'an. Iqra yang kedua berpikir. Iqra yang kedua membaca ayat-ayat kauniyah, membaca ayat-ayat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, guru kalian ada 30 enggak? Ada. Wajahnya sama enggak? Tidak. Anggota tubuhnya sama enggak? Sama. Hidungnya 1, matanya 2, telinganya. Pertanyaannya, tidak ada yang wajahnya sama persis. Ada yang kembar. Walaupun untuk anak kembar wajahnya beda.
Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan makhluk lain, Masya Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diwujudkan dalam makhluk yang sempurna, berdiri tegak, nganggo celana luwes, nganggo sarung yang patut. Sapi saking gagah dikakoki ora patut. Telinga ukurannya pas sentimeternya. Coba kalau telinganya diagak panjang kayak terwelu, kayak sapi. Irungnya ukurannya pas, menghadapnya juga pas. Sing pesek ya disyukuri, anginnya tidak boros. Biasanya wong pesek awet nom, lek mancung cepet tua. Anginnya mirip. Rambutnya juga pas kayak gini. Rambut yang kalian terima dirawat, jangan dirubah. Dirawat, jangan dirubah. Yang warnanya hitam pastikan tetap hitam. Oke. Kalau ada ubahnya gimana? Kalau ada ubahnya gimana? Kalau diubahnya karena alami. Ya biar yang sudah kadung putih jangan dihitami. Oke, putih ya wis putih. Iya. Orang yang rambutnya hitam terus disemir coklat macam-macam, satu indikasinya hidupnya tidak pernah punya keyakinan, tidak pede. Ya. Atau dibalik orang yang putih kok disemir yang kurang pede. Disemir dibutuhkan manakala ada kepentingan. Contoh menjadi pasukan perang. Masa pasukan perang rambutnya putih-putih kabeh? Maka semir biar kelihatan muda. Mungkin menjadi kepala sekolah, biar anak buahnya bangga kepala sekolah saya muda, silahkan disemir. Kalau kepala sekolah, anak buah kayak saya tidak perlu. Kalau keluarga ya boleh. Artinya ada kepentingan tertentu dibolehkan, tapi tidak pernah dibolehkan ketika tidak ada punya kepentingan. Pastikan anak-anak SMP sukiri rambutnya, yang sudah selodok tidak perlu dikeritingkan, tinggal dirawat di minyak wangi ini, aja mau jelantah. Perempuan juga kayak gitu, silahkan dirawat. Sing sudah kadung lurus, biar lurus. Ya, disisiri, jangan tidak jelas. Ini kemana arahnya rambutnya? Apa ke kanan, apa ke kiri? Ya. Kalau Rasulullah ke kanan, kalau Nabi Ibrahim sisirannya dibelah dua, kanan kiri. Lah sisirannya ngarep kabeh, kowe ora genah meni sapa. Lagi ya. Kalau Rasulullah sisirannya ke kanan, kalau Nabi Ibrahim dibelah. Lah, saya belum menemukan kalau yang kesini semua kayak anak saya, kesini semua mati meripat ora weruh. Itu ikut siapa? Kalau ikut artis silakan, tapi saya pesan ikutilah prestasinya, jangan hanya ikuti gayanya. Ikut pesepak bola silakan, tapi ikut prestasinya. Ikuti cukuran Ronaldo, pakai larikan, tidak apa-apa. Ronaldo sekali tendang itu hadiahnya berapa? 5 miliar. Sekali gol 5 miliar. Kalian sekali nendang bal menghasilkan uang 10 juta. Wong kena kepala sekolah masuk rumah sakit. Iya. Jadi kalau mengikuti orang itu jangan hanya gayanya, tapi prestasinya. Perempuan melu Agnes Monica wudelek tok sing ketam. Rambut tok, ikuti prestasinya, nyanyinya. Tampil di SCP 1, tampil di SCP 7, juara, tepuk tangan orang terkesima.
melune ukur pudele berat. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra yang kedua kita berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu apa? Khalaqal insana min alaq. Kita diciptakan dari zat yang tidak ada maknanya. Darah. Darah bisa bergerak enggak? Tidak. Darah bisa hidup enggak? Tidak. Darah punya mulia enggak? Tidak. Bahkan darah manusia juga najis. Tapi darah daging bisa mulia karena apa? Ngallamal insana malam. Allah mengajari apa yang tidak tahu oleh manusia. Maka sekali lagi, ayo kita bersama Al-Quran. Pertama baca Al-Quran. Wayam bahi tilawatul Quran wirdan kula yaumin. Sebaiknya Al-Quran itu menjadi wiridan setiap hari. Idealnya 1 juz. Idealnya berapa? Kalau tidak setengah surat, setengah juz. Kalau tidak sengain. Setengah apa? Sengain. Kalau tidak bisa sengain, saya. Ya. Kalau tidak bisa ayat dari awal, boleh dipilih a'zamul ayat, ayatul kursi. Ayat yang paling utama adalah ayat kursi, karena di dalamnya ada asmaul azam, ya hayyu ya qayyum. Dan ketika ayat al-kursi itu turun, diikuti oleh para malaikat. Maka kalian, anak-anakku sekalian, diusahakan hafal ayat kursi. Kalau mau dibaca 18 kali setiap hari. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul. Hikmah membaca Al-Quran, 1, pahalanya dilipat gandakan. Kalau di luar sholat 1 huruf itu 10 pahala. Kalau di dalam sholat 1 huruf 50 pahala. Para ulama di dalam membaca surat Al-Quran, walaupun pendek, utuh 1 surat. Ulama dulu, kecuali memang menginginkan dari awal sampai selesai. Contoh juz awal belum selesai dilanjutkan. Tapi kalau tidak menginginkan khatam Al-Quran, para ulama itu ketika sholat biasanya lebih senang pada surat yang utuh walaupun toh pendek. Contoh, kalau maghrib yang dibaca Al-Kafirun. Yang dibaca apa? Al-Kafirun. Rakaat kedua yang dibaca surat Ikhlas. Iya. Terus kalau Isya yang dibaca surat At-Tin sama Al-Hakumut, At-Takasur. Kalau subuh yang dibaca adalah surat Al-Insyirah sama surat Al-Fil. Kalau traweh biasanya yang dibaca mulai At-Takasur sampai Al-Lahab. Nah, kalau surat witir yang dibaca surat Al-A'la. Yang dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن بعد الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم. Lek subuhe nganggo pelut ya macane asamas ya. Lek guli sahure nganggo kangkung ya surat Ikhlas ngantuk sih. Ya ulut kan orang ngantuk. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma duhaha wa nafsin wa ma sawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bi dawaha idin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum dambihim fasawaha wala yakhabuhum. Setiap ayat punya keistimewaan. Kalau kalian ya ingin cita-citanya terkabul, setiap hari jangan lepas membaca surat Yasin. Rasulullah bersabda ya, mangkoro ayasin sodron nahar udiyat hawa ijuhu. Siapa yang membaca Yasin di pagi hari maka terkabulkan keinginannya. Kalau kalian ingin tidak pernah telat duit, maka jangan telat membaca surat Waqiah setiap malam. Maka ibu-ibu biar gajinya tetap cukup, jangan pernah meninggalkan surat Waqiah. Mangkoro awaqiah kullalailatin lam tusibhu faqotan. Orang yang senang membaca Waqiah maka tidak pernah akan kekurangan duit. Alhamdulillah saya sering baca sehingga dompet saya tidak pernah let duit karena saya punya uang yang tak laminating sehingga tidak pernah habis. Orang Islam itu jimatnya surat Waqiah. Kalian ingin kaya mulai kecil baca Waqiah. Kalau ingin ditakuti malaikat baca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala. Kalau ingin banyak teman surat Ar-Rahman. Iya dibaca itu Al-Quran. Ya kalau ingin kecukupan kok tidak Yasin, cukup hasbunallah wa ni'mal sebelum subuh, hasbunallah wa ni'mal wakil sebelum, hasbunallah wa ni'mal wakil sebelum. Ya ini Al-Quran. Maka tidak pernah bingung orang yang bersama Al-Quran, tidak pernah fakir orang yang bersama Al-Quran. Al-Quran ghaniyun la faqromahu. Al-Quran kaya, tidak pernah akan fakir orang yang bersama Al-Quran. Anak-anak yang hari ini melihat orang tuanya susah mencari rezeki, kalian bacalah Al-Quran sambil minta kepada Allah. Kalau perlu ketika minta menangis, kalau tidak bisa menangis, tangis saja. Tabaki namanya. Kalau tidak bisa bakia, tabaki. Ditangis-tangiskan ya, ditangis-tangiskan. Hikmah yang lain, orang membaca Al-Quran itu otaknya diberi kecerdasan. Sahabat Ali mengatakan ada 3 pendekatan spiritual biar otak kita cerdas. 1, madangnya ajak wargen ya. Jadi walaupun kau sudah menanti berapa jam, 8 ya,
Nanti kalau maghrib baca ngamuk, wah ngamuk, kolak, es campur, es cawu, bakso, terakhir soto, akhirnya kebek wetenge. Begitu traweh gumoh. Nah, terus yang kedua seringlah baca Al-Quran, dan yang ketiga sering siwakan. Jadi yang dilakukan oleh sahabat Ali, bagaimana otak kita bisa cerdas, bacalah Al-Quran, tidak terlalu kekenyangan, dan yang ketiga sering siwakan. Hikmah selanjutnya, orang yang membaca Al-Quran besok di akhirat mendapatkan syafaat Al-Quran. Puasa dan Al-Quran itu akan datang protes pada Tuhan apabila contoh umpama Pak Guru, Pak Kaji Sobirin mau disiksa. Pak Sobirin, masuk neraka engkau, Sobirin. Di hari kiamat Pak Sobirin dipanggil, Pak Sobirin masuk neraka. Karena ada anak didik kalian yang tidak bisa baca Al-Quran. Begitu sedang ditarik oleh malaikat, datanglah puasa. Wahai malaikat, saya menyaksikan, saya mencatat Pak Sobirin tidak makan di pagi hari, Pak Sobirin tidak minum di siang hari, hanya untuk menjaga saya puasa. Maka hari ini saya akan membela Pak Sobirin tidak boleh masuk neraka. Tepuk tangan buat Pak Sobirin. Puasa datang ini. Wasafini ya Rasulullah, wasafini ya Rabbi, tolonglah Pak Sobirin karena sudah puasa dengan benar. Lah dilalah kae ono sing puasane ora kok bener. Siapa jenenge? Toyo. Ya Allah. Toyo ya puasa, tapi esi dolanan apa jenenge? Ya. Macam-macam. Ngabuburite bocengan karo. Ya. Puasane ora pada sempurna. Di hari kiamat Toyo, Toyo. Ditunggu di pintu neraka Toyo. Toyo. Berarti Toyo di Toyo. Ya wis penting Toyo lah ya. Akhirnya apa? Ketika Toyo ditarik ke neraka, Al-Quran datang, Al-Quran datang. Asyamu wal Qur'anu yusaffi'ani. Al-Quran dan puasa bisa menolong ketika orang harusnya masuk neraka. Al-Quran datang, wahai malaikat, Toyo ini rela malam tadarus tidak tidur. Toyo rela tidak duduk-duduk di patroli. Dia duduk di musola, dia baca Al-Quran. Ini catatannya, ini malaikat catatannya. Maka sekali lagi saya tidak rela Toyo dimasukkan neraka. Itu Al-Quran bela itu. Tapi begitu puasanya tidak belas, Al-Qurannya tidak bisa dipaksa, begitu ditarik ke neraka, wes Toyo, pintu neraka terbuka. Orang masih bela melayu mengsuarga ditolak. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Minggir yo. Puasane ora genah, sahur melu sahur, bar sekolah malah mangkring nang ari koplak bokar. Maka Al-Quran ini bisa menolong kita besok di hari kiamat. Orang yang bersama Al-Quran insya Allah hidupnya lebih tenang. Maka harapannya semangat nuzulul Al-Quran adalah semangat membaca Al-Quran. Semangat nuzulul Al-Quran adalah semangat belajar, semangat membaca Al-Quran.
nuzulul Quran adalah semangat membaca. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, nanti kalau kita sudah bisa membaca, tingkat yang kedua memahami. Kalau bisa memahami, kita mulai melaksanakan. Isi kandungan Al-Quran paling tidak ada 5. 1 tentang ketauhidan, tentang keimanan. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Tiada Tuhan selain Muhammad utusan. Kita harus yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhanku adalah Esa, Muhammadku Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Di Arab tidak ada digoyang kepala. Lah nang ulama Jawa men guli pikiran semangat orang ngantuk kon goyangaken la ilaha. Ning orang ana la ilaha kenal. Lah zikir itu yang goyangannya kepala, tidak boleh dengan pantat. Sholawatan boleh goyang kepala dan badan, tidak boleh sholawatan dijogeti. Kecuali tari sufi, karena itu ada ilmunya. Soal lagunya terserah. Soal lagunya terserah. Iwak bandeng. Iya. Selanjutnya, isi Al-Quran adalah syariat atau ibadah. Aqimis sholat wa atuz zakat. Yang perintah puasa Al-Baqarah 180 berapa? 3. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum diatur. Terus yang ketiga, bahwa Al-Quran itu isinya tentang akhlak, berbakti kepada sesama manusia, termasuk orang tua. Sehingga orang yang mengamalkan Al-Quran hidupnya menghormati. Gurumu adalah orang tuamu, bu gurumu adalah ibumu. Kamu datang minta doa, salaman, cium tangan. Kamu tumbuh berkembang atas doa kedua orang tuamu. Lah lek gurune cewek sampai wis kumisen ora salaman ora apa-apa. Ya. Terus yang keempat, Al-Quran bercerita tentang kisah sejarah para nabi. Yang kelima, Al-Quran bercerita tentang keteladanan atau berbicara tentang ibadah. Sehingga Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita, dibaca, dipahami, dan diamalkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang bersama Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma rahamna bil waj'alhu lana Allahumma zakkirna min wa 'allimna wa jahilna warzuqna tilawatahu ana wa adrafan waj'alhu lana ya Rabbal. Paling akhir di minggu-minggu terakhir Rasulullah sering iktikaf di masjid. Jadi anak-anakku sekalian,
di minggu-minggu terakhir lebih lama di masjid daripada di rumah. Syukur kalau paginya pas libur. Bagaimana dengan perempuan? Bolehkah iktikaf? Boleh, tapi perempuan harus izin orang tuanya. Bagi istri izin suaminya. Orang tua yang baik, suami yang baik tidak melarang anak putrinya, istrinya untuk iktikaf di masjid. Rasulullah di akhir-akhir sering melakukan memperbanyak tadarus Al-Quran. Rasulullah di akhir-akhir hanya melakukan qiyamul lail. Dan di Ramadan terakhir besok kita tutup dengan membayar zakat fitrah. Gaungkan di malam hari membaca takbiran di masjid-masjid. Kalau yang ikut pawai ta'aruf silahkan, tapi jaga keamanan jalan. Ning salah sing takbiran sing puasa, ora puasa, ora usah melu takbiran. Ora puasa takbirane nang arep dhewe karo. Sekali lagi kita berdoa, guru-guru kita, orang tua kita mudah-mudahan mengisi Ramadan berakhir dengan sempurna, diberi kesehatan dan diberi rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal khataya ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi Radi'an Tiratal amin ya Tuhan Judi wal karami Tuhan judi wal karami Al-Quran qadim wahyu minul ya tanpa tinulis isa diwaca iku wejangan guru was kita tentan cebaing iman ya Rasul. Salamun alaik ya Rabbi Iwa darati adba tajiratan alamin ya Allah al-judi wal karami oh al-judi wal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bersama. Amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al istimana hadha wa ghafir rahmah wa aftiraqana min ba'di bil mahdirati wa ismah. Allahumma ja'alil Qur'ana fid dunya qarina wa fil qiyamati syafi'an wa 'alas sirati nura wa minan nari sitra wa hijaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa tilawatana
wa tamim taksirona ya Allah. Terimalah ibadah puasa kami, terimalah tadarus kami, tinggalkan sedekah kami, terimalah sholat tarawih kami, dirahmatika ya arhamar rahimin. Dengan kekasih-Mu dan rahmat-Mu, bimbinglah anak-anak kami menjadi anak-anak yang cinta Al-Quran. Bimbinglah anak-anak kami, anak-anak yang mau memahami Al-Quran. Jadilah anak-anak kami, anak-anak yang melaksanakan Al-Quran, tumbuh berkembang menjadi anak yang soleh dan solehah. Allahumma ja'al hadzal madrasatan mubarakatan manfaatan baqiyan ila yaumil qiyamah. Ya Allah, di bulan Ramadan ini dengan berkah rahmat-Mu, jadikanlah SMP 7 ini sekolah yang membawa keberkahan dunia akhirat, sekolah yang membawa kemanfaatan dunia akhirat, dan sekolah yang lestari dengan anak didik yang banyak sampai hari kiamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Ya rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.